Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pertengahan di bulan suci Ramadan kita sudah mengisi kekosongan, mengisi di antara kekosongan itu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, di antara yaitu tadarus Al-Quran, kemudian belajar tajwid, terus belajar makhraj, lalu kajian dirasah Islamiyah, disambung juga tarawih bersama, dan itu merupakan amalan yang menjadi ciri khas utama di bulan suci Ramadan ini. Dan ini seri selanjutnya kami dari besar di PCNU atau di MWCNU Kedaung akan sedikit menjelaskan banyaknya penjelasan diantaranya yaitu dari kitab Qabasun min Nurul Quranil Karim. Dijelaskan ini penjelasan mengenai tentang wasaya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini berwasiat untuk putranya. Salah satu ciri wasiatnya beliau dalam Al-Quran adalah menyentuh dan sekaligus memberi inspirasi banyak orang. Di antaranya yang mengkhususkan itu adalah seorang Luqman ini adalah hamba yang soleh dan memberikan pembelajaran dan memberikan arahan untuk putranya juga agar menjadi diri yang soleh. Dan itu melandaskan di dalam ayat Al-Quran ayat 13 surat Luqman dijelaskan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Artinya tatkala Luqman ini berkata kepada putranya dan dia memberi mau'izah, ya bunayya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya syirik atau kemusyrikan itu adalah lazulmun, kezaliman yang agung, yang nyata. Dari sini jelas bahwa wasiat yang ditekankan yang pertama untuk putranya adalah tidak lagi urusan dalam hal yang lainnya, urusan dunia, urusan harta, dan urusan yang lainnya. Justru yang dipikirkan adalah yaitu urusan di mana anak ini harus selamat dari dunia, selamat dari akhirat, yaitu dengan terus menyatakan la tusyrik billah, jangan syirik atau jangan kalian musyrik kepada Allah. Artinya di sini pernyataan makna syirkun adalah makna yang keji, makna yang tercela. Maka kezaliman apapun yang itu bisa menyangkut masalah kemusyrikan, maka jelas, maka tidak ada lain harus kita hindari. Dalam wasiat ini, Luqman juga mewasiatkan kepada ibunya waktu itu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan. Saat perut ada di saat itu bayi ada di perut kandungan ibunya, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin, dengan pernyataan du'fan ala du'fin atau pelan dengan pelan, maka wa fisaluhu fi amain, ada kalanya kita juga harus bisa memberi hak yang penuh. Di antaranya yaitu memberikan ASI yang terbaik, yaitu 2 tahun.
Ini pembelajaran bukan dari ilmu kedokteran tetapi dari Al-Quran secara langsung. Yang tujuannya apa? Tujuan menjadi anak yang tidak lagi anak yang benar-benar menurut, anak-anak yang benar-benar baik. Itu pun kadang harus diawali dengan air susu ibu yang benar-benar itu diberikan dalam masa yang sempurna, yaitu 2 tahun. Kemudian apa lagi? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Artinya di sini harus kita punya upaya, punya kekuatan agar kita selamat dan anak kita juga selamat. Atas apa? Kalau tidak sampai kita mendidik anak itu menuju ketaatan kepada Allah, maka bisa jadi Al-Quran menyatakan di dalamnya, yaitu apa yang disebutnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-hartamu dan sungguhnya anak-anakmu adalah satu fitnah. Tadi jelas, wasiat pertama ingin mengenalkan bahwa Luqman menyerahkan kepada anak agar anak tersebut jangan menyekutukan Allah, baik menyekutukan itu secara langsung maupun tidak. Maka penekanan di sini di wasiat yang kedua adalah wasiat Luqman dengan landasan akhirat. Kalau mungkin itu tadi landasan dunia dan akhirat, sekarang landasan akhirat. Apa landasan akhiratnya? Ya bunayya, innaha intaku mithqal habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawat aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Artinya kita harus tahu, wahai anakku, intaku mithqal habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Kalaupun kita tahu bahwa satu biji yang kita ambil ya dari padang Sahara tersebut, atau dari kita tahu bahwa itu dari langit atau dari bumi, ya'ti bihallahu la innallaha, itu artinya kita harus tahu bahwa habbah yang kecil, biji yang kecil tersebut, asgharul khub, atau biji yang paling kecilnya, nah, atau yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita timbang, ya, itu akan berarti di atas muka bumi ini, atau itu akan berarti di bawah langit bumi ini. Fa inna Allah ya'ti bihallah, karena sungguhnya biji yang kita tanam itu juga akan tumbuh menjadi sedikit demi sedikit, dan akhirnya Allah memberi latifahnya, Allah memberi kelembutannya, dan banyaknya pepohonan dan banyaknya tanaman. Di situ dijelaskan, ya abatah in alimtu al khati'ah haitsu la yarani ahad kaifa yu'allimuha Allah. Ini anaknya Luqman mengatakan, wahai abahku, jika aku melakukan kesalahan sedangkan tidak ada orang yang mencari, tidak ada orang yang memberitahu, atau tidak ada orang yang mengetahui aku melakukan kesalahan, bagaimana itu? Kaifa yu'allimuha Allah, bagaimana Allah memberikan pengajarannya? Faradda alaihi Luqman, kemudian akhirnya Luqman menolak. Wal ghardu at-tamtsil bi si'ati ilmu Allah asy-syamil, bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali. Sehingga kalaupun ada anak yang belum diberi pembelajaran oleh Allah, yang belum diberi pembelajaran oleh orang tuanya, maka itu Allah tidak lalai. Allah pun juga memberi pembelajaran ilmunya yang asyamil, ilmunya yang kamil, ilmunya yang sempurna. Sehingga jelas, kalau sudah ingin selamat dari dunia dan akhirat, ya bunayya la tusyrik billah. Lalu yang kedua, ya bunayya intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhrah. Lakukan kebaikan. Lakukan itu seperti butir biji atau biji yang paling kecil yang kita lihat tidak ada harganya, sehingga itu bisa memberi arti kepada di muka bumi ini dan memberi arti kepada apa yang ada di langit. Maka jelas yang kedua itu, lakukanlah sebuah kebaikan seperti buah-buahan yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah
min wasiya Luqman libnihi ba'dal iman. Kalau sudah imannya kuat, kalau sudah melakukan sebuah keyakinannya ke akhirat kuat, kalau sudah menguatkan kepada hamba yang baik itu, misalnya melakukan kebaikan itu sangat mudah sekali, maka jangan lupa, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku tegakkanlah salat. Ini tidak hanya masalah tegakkan lalu, tapi perlu juga wa'mur, perintah dengan kebaikan, wanha 'anil munkar. Artinya, kalaupun anak belum pandai untuk sholat, maka berilah perintah dengan kebaikan. Ayo yang tidak sholat, maka belum bisa belum bisa masuk rumah. Itu kan pendidikan yang baik. Kalau yang sudah sholat silakan masuk rumah. Itu satu pendidikan yang baik juga. Ya. Kemudian wasiat yang keempat adalah min wasiat Luqman an-nahyu anit takabbur. Janganlah kalian itu takabur atau khoyala. Khoyala itu angan-angan banyak. Wa ta'ali 'alan nas wa tatawul 'alaihim bil ghatrasati wal kibriya. Artinya sedikitlah angan-angan, sedikitlah banyaknya kita untuk menguasai alam dunia ini, karena alam dunia sudah ada yang mengaturnya. Kita tahu wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maha. Hei, kalian itu kalau jalan di muka bumi ini pelan, wala tamshi fil ardi maroha. Dan kalian ketika saat berjalan wala tamshi fil ardi maroha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, khaddaka linnas, kamu harus memberi ketundukan kepada manusia. Kibran alaihim wa tahkiran lahum wa ijaban binafsik. Boleh kita tahu bahwa ada orang yang misalnya hebat, ada orang yang misalnya ada orang yang semisalnya itu juara dan yang lainnya. Boleh kita kagum pada orang tersebut. Tetapi janganlah kalian itu kekaguman tersebut terus lalu kalian itu mengidolakan dan tidak ada lagi yang kamu idolakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian menganggap saya ini menjadi orang juara sebab saya adalah orang yang paling berjaya, orang yang paling sukses dan orang yang paling yang lainnya. Maka Luqman mengatakan kepada takhzir Luqman li waladi bin nahy anit ta'ali wal istikbar wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kalian menengadah di muka bumi ini dengan jalan apa? Dengan jalan melihat kanan dan kiri. Dan kita tahu orang-orang yang menengadah, orang-orang yang selalu dalam keadaan tegap, dalam keadaan sombong dalam berjalannya, itu tidak disukai oleh orang sekitarnya. Maka jelas, ya abata in alimtu al-khafiyah. Ini juga ditanyakan juga. Bagaimana kalau, ya orang tuaku, bagaimana kalau aku tahu bahwa ini adalah kesalahan sedangkan tidak ada orang yang mengetahuinya? Kaifa yu'allimuha Allah? Bagaimana Allah memberi pengajarannya? Maka jelas Luqman akhirnya berkata, Allah yang maha agung, Allah yang maha tahu, Allah yang membuka inspirasi kalian semuanya. Biarkan kalau seandainya tidak tahu kalian sekarang, maka Allah akan memberitahu. Nah, wasiat yang kelima adalah al-khamisah, yuwajjihu Luqman waladi ilal akhlaq al-karimah. Jelas. Yang tadi komponennya adalah akhirat dunia, yaitu tidak menyekutukan Allah. Yang kedua komponennya akhirat, yaitu melakukan sebuah kebaikan untuk tujuan bukan di sini tapi di akhirat pula, yaitu kebaikan yang tidak ada harganya tapi di mata Allah ada harganya. Lalu yang ketiga adalah kita harus melakukan yang disebut Luqman dalam penjelasannya, yaitu as-shalah. Lalu yang keempat adalah jangan kalian lakukan keburukan, kejahatan berupa kejahatan kesombongan dan kejahatan pamer atau takjub. Yang kelima adalah kita harus menjadi diri kita al-karimah, orang mulia, orang al-fadilah, orang utama. Jadi akhlakul al-karimah al-fadilah, akhlak yang baik dan yang terpuji ini harus kita contohkan, bukan saja menjadi bagian dari adab-adab kita sehari-hari, tetapi waqsid fi masyika wahdud min sautik.
Inna angkarul aswati la sautul hamir. Begitupun kita kalau seandainya sedang berjalan, begitupun kita seandainya sedang bicara, begitupun kita seandainya sedang dalam keadaan makan atau minum, semuanya ada adab dan akhlaknya masing-masing. Sehingga jelas wasiat yang terakhir ini dijelaskan waqsid fi masyika wahdud min sautik inna angkaru aswati la sautul hamir, artinya aqbahul aswatu sautul hamir. Paling buruk-buruknya suara adalah suaranya keledai. Ini diartikan bahwa kita harus bisa menjunjung bahwa nilai-nilai kita itu ada pada bagusnya lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maka jelas utama seorang itu kalau belum mampu menjaga lisan cukup diam. Ya. Kalau belum mampu menjaga lisan cukup diam. Kalau sudah mampu utarakan dengan hal-hal yang baik. Kalau belum mampu utarakan hal yang baik maka cukuplah diam. Termasuk daripada diam itu adalah diam itu adalah salah satu fungsi kekuatan kita. Walaupun kita tidak bisa melawan kemungkaran, ya, fal yughayyir biyadihi fa illam yastati fa illam kalau tidak mampu fa bilisani, kalau tidak mampu lisan fa biqalbihi, maka diam tapi mendoakan. Itu bagian dari usaha di mana kita harus menekankan kalau belum mampu menciptakan kebaikan maka lakukanlah diam. Kalau mampu menciptakan kebaikan, pembicaraan ini bermanfaat untuk orang lain, maka bisa itu menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Maka jelas tidak ada hal yang selain daripada 5 itu wasiat dari Luqman kepada putranya agar putranya selalu terus dalam lindungan Allah, dalam cahaya keimanan Allah, atas apa satu yang disebutnya wasiat yang dimana Luqman harus bisa mengetahui anaknya ini akan selamat atau tidak di dunia atau di akhirat. Kalau sudah selamat maka anaknya ini akan terus berbuat kebaikan atau tidak. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan wahdaina dan najdain. Allah telah memberi petunjuk 2 sisi, arah kanan, arah kiri, arah dolal kesesatan, arah al-huda kebaikan atau kebenaran dan yang lainnya. Lalu setelah itu kalau sudah mampu memaham dengan kebaikan maka lakukanlah, tegakkanlah sholat. Kalau sudah mampu tegakkanlah sholat maka itu harus punya kekuatan yang lain yang diantaranya yaitu maka Luqman berbicara kepada anaknya, jangan kalian lakukan sombong, jangan kalian lakukan ujub, jangan banyak angan-angan di dunia ini. Dan yang terakhir itu bagian dari kita adalah tugas bersama bagaimana menciptakan akhlak yang baik di tengah keluarga kita, di tengah tetangga kita, di tengah saudara-saudara kita, di tengah sanak famili kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.